Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Khairunisa dengan nomor NIM 106230087 dari kelas 3A dari Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dari MK Filsafat Hukum Islam. Materi yang pertama yaitu ragam pendekatan studi filsafat hukum Islam. Teori kebenaran itu dibagi menjadi 4, yaitu koherensi, korespondensi, religius, dan pragmatis. Yang pertama, koherensi, yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Yang kedua, korespondensi, yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi terhadap fakta atau pernyataan yang ada di alam atau objek yang dituju pernyataan tersebut. Dan yang ketiga, ada pragmatis. Kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Yang keempat, ada religius. Suatu pernyataan adalah benar jika menurut agama atau keyakinan ajaran bahwa itu benar atau sesuai dengan kebenaran. Relevansi teori-teori. Teori-teori di atas dinilai masih memiliki celah sisi kritik oleh para ahli. Teori-teori di atas lebih tepat dipandang saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Pendekatan studi filsafat hukum Islam bertumpu pada kebenaran dalam hukum Islam atau agama dengan tetap memberi ruang nalar atau kritis dari sudut teori, koherensi, korespondensi, dan pragmatis dan religius. Materi yang kedua adalah filsafat hukum Islam dalam sudut kaji, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Yang pertama adalah pengertian ontologi. Ontologi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu onto dan logos. Onto artinya ada, sedangkan logos artinya ilmu. Maka ontologi berarti ilmu yang tentang ada. Hakikat ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Untuk alasan inilah objek kajian ontologi sempat mengalami perbenturan ideologi tentang yang ada. Perbentukan terjadi antara kaum ontologi materialistik dengan kaum ontologi teologis. Dan yang kedua adalah pengertian epistemologi. Epistemologi berasal dari 2 kata Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme artinya pengetahuan, sedangkan logos artinya ilmu. Epistemologi merupakan sebuah ilmu yang tentang pengetahuan. Makna epistemologi dalam filsafat berpengaruh untuk melanjutkan pengembaraan ontologis. Dan yang terakhir adalah pengertian aksiologi. Aksiologi berasal dari 2 kata Yunani, yaitu aksio dan logos. Aksio itu artinya nilai, sedangkan logos artinya ilmu. Aksiologi merupakan ilmu tentang nilai. Makna aksiologi dalam filsafat akan merujuk pada nilai-nilai dan makna kegunaan dari ilmu. Jadi setelah para filsufus berdebat tentang ontologi, mencari kebenaran epistemologi. Hakikat aksiologi adalah nilai guna dan makna dari ilmu pengetahuan, bahwa semua ilmu itu dilarang nonsensi harus ada artinya. Objek filsafat hukum Islam itu ada 2, yaitu dimensi tasyri' dan dimensi syariah. Ontologi dan epistemologi itu adalah termasuk dari dimensi tasyri', sedangkan aksiologi itu adalah termasuk dari dimensi syariah. Baiklah, itu saja materi yang dapat bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.